Halo teman-teman semua, nama saya Andres Desiderius Sabu, Prodi Teknologi Rekayasa Pangan, jurusan Tanaman Pangan dan Hortikultura, Politeknik Pertanian Negeri Kupang, akan mempresentasikan tugas nanoteknologi tentang perkembangan dan sejarah nanoteknologi. Definisi nanoteknologi ialah teknik material dalam skala nano karena fenomena yang terkait dengan struktur kasar pada 1 sampai kisaran 100 ukuran nanometer, di mana sifat materialnya biasanya berbeda daripada molekul sebanding atau bahan massa. Sejarah dari nanoteknologi. Awal resmi gagasan yang dikenal hari ini sebagai nanoteknologi terjadi pada tahun 1959 ketika Richard Feynman menerbitkan disertasinya Ada Banyak Ruang di Bawah. Dalam karyanya, Richard Feynman menggambarkan gagasan untuk menciptakan hal-hal yang keluar dari potongan-potongan kecil daripada membuat hal-hal kecil seperti sejauh ini pada waktu itu. Ide utamanya adalah untuk struktur atom seperti yang berguna, meskipun ia tidak pernah menggunakan kata nanoteknologi. Istilah nanoteknologi didirikan oleh Norio Taniguchi pada tahun 1974. Dia mewakili gagasan bahwa teknologi baru ini adalah beberapa jenis teknologi produksi dengan presisi tinggi ekstrim dalam dimensi kecil. Pada tahun 1985, molekul karbon pertama padat disebut fluorescens, di mana ditemukan pada tahun 1991. Fluorescens pertama diproduksi secara buatan. Karena presisi tinggi yang diperlukan dan potongan-potongan kecil yang harus terstruktur, alat-alat baru harus diciptakan. Gerd Binning dan Henrik Roher mampu menghadapi tantangan ini dan menemukan terowongan mikroskop pemindaian pada tahun 1981. Oleh karena itu, mereka memperoleh penghargaan Nobel dalam fisika pada tahun 1986. Hari ini, ada performa tinggi mikroskop elektron transmisi yang juga dapat digunakan untuk memantau atom tunggal. Struktur dari nanoteknologi. Nanoteknologi dibedakan oleh sifatnya interdisipliner. Oleh karena itu, nanoteknologi harus dilihat sebagai salah satu teknologi masa depan yang paling penting. Perkembangan dari nanoteknologi. Yang pertama, pasif struktur nano pada tahun 2000 sampai 2005. Selama produk periode pertama akan mengambil keuntungan dari sifat pasif nanomaterial termasuk nanotube dan nanolayers. Sebagai contoh, titanium dioksida sering digunakan dalam tabir surya karena menyerap dan mencerminkan sinar ultraviolet. Ketika dipecah menjadi nanopartikel, menjadi transparan untuk cahaya tampak, menghilangkan penampilan krim putih yang terkait dengan tabir surya tradisional. Produk mengambil keuntungan dari properti yang unik dari suatu material ketika dibuat pada sebuah skala nano. Namun, dalam setiap kasus nanomaterial sendiri tetap statis setelah dienkapsulasi ke dalam produk. Aktif struktur nano tahun 2005 sampai 2010. Aktif struktur nano mengubah kondisi mereka selama digunakan merespon dengan cara predikabel terhadap lingkungan sekitar mereka. Sebagai contoh, nanopartikel mungkin mencari sel kanker dan kemudian lepaskan obat terpasang. Produk dalam fase ini memerlukan pemahaman yang lebih besar tentang bagaimana struktur sebuah nanomaterial menentukan sifat dan kemampuan sesuai dengan desain bahan yang unik. Mereka juga meningkatkan manufaktur lebih maju dan tantangan penyebaran. Perkembangan nanoteknologi sistem nanosistem pada tahun 2010 sampai 2015. Pada tahap praktikan nanotools bekerja sama untuk mencapai tujuan akhir. Sebuah tantangan utama adalah untuk mendapatkan komponen utama untuk bekerja sama dalam jaringan
mungkin bertukar informasi dalam proses. Sebagai contoh, perangkat nanoelektromaterial bisa mencari sel kanker dan mematikan kapasitas reproduksi mereka. Pada tahap ini, kemajuan yang signifikan dalam robotika, bioteknologi, dan nanoteknologi informasi generasi baru akan mulai muncul pada produk. Molekul nanosistem pada tahun 2015 sampai 2020. Tahap ini melibatkan desain cerdas perangkat molekul dan atom yang mengarah ke pemahaman belum pernah terjadi sebelumnya dan kontrol atas blok bangunan dasar dari segala sesuatu alam dan buatan manusia. Sebagai contoh, nano device bisa berkeliaran tubuh, memperbaiki DNA dari sel yang rusak, pemantauan kondisi vital, dan menampilkan data dalam bentuk yang mudah dibaca pada sel-sel kulit dalam bentuk mirip dengan tato. Pada tahap ini, suatu produk akan mengintegrasikan berbagai kapasitas termasuk pembangkit listrik, pengolahan informasi dan komunikasi, dan operasi mekanis. Pembuatan menyiratkan kemampuan untuk mengatur ulang blok bangunan dasar dari materi dan kehidupan untuk mencapai tujuan tertentu. Aplikasi dari nanoteknologi: pengobatan besi dinding. Pertama, digunakan dalam perawatan air tanah selama bertahun-tahun. Yang kedua, besi mengurangi kontaminasi lingkungan secara kimia, organik, dan anorganik. Saat ini melibatkan butiran atau mikrobesi 50 mm atau 50.000 nanometer. Dan besi nanoteknologi nanosite meningkatkan reaksi, ditingkatkan lebih lanjut dengan kopling dengan logam lain pada skala nano. Nanofenol lebih reaktif dan efektif daripada mikro tersebut. Ukuran lebih kecil membuatnya lebih fleksibel, menembus sulit untuk mengakses area. Aplikasi dari nanoteknologi: sensor. Dua metode umum, top down nanofabrikasi atau bottom up self-assembly, dapat digunakan untuk memproduksi sensor. Karena ukurannya yang kecil, nanosensor dapat menjadi kekuatan sangat cepat, portabel dan rendah, dan membutuhkan melebihi ukuran sampel yang kecil. Mereka dapat dibuat menjadi sangat selektif dan juga dibuat sebagai area untuk melakukan banyak analisis secara simultan. Direktor untuk gas senyawa organik akan menjadi nanosensor pertama yang direkomendasikan, tapi sensor biologis banyak juga dalam pengembangannya. Demikian hasil presentasi saya tentang sejarah perkembangan nanoteknologi. Terima kasih.